Nah ini kan kalian udah kelas 2 SMP. Ibu mau nanya nih, kalian siap ini ada yang mau ke SMA? Maksudnya ada yang mau ke SMA atau mau ke SMK? SMK satu ada aja ya, yang kedua. Ya bagus. Nah, sebelum lanjut nih kita perkenalan dulu. Kalian udah tahu saya apa kan maksudnya? Ya, udah Ibu Putra. Putra sih. Oke, saya Siapa nama ibu ini? Aku baru pertama masuk. Tuh udah dikasih tahu Mam tadi. Oh, Bu Putra ya. Iya. Ini ada mahasiswa, maksudnya ada siswa baru di sini. Kalian udah Ibu kenal kan? Ini namanya siapa? Fatimah. Oke, yang di sebelahnya Ulfa. Di sini sudah ada PPT. Jadi kita akan maksudnya saya akan membahas tentang karir dengan media PPT. Oke. Bimbingan karir itu adalah kegiatan dan layanan yang diberikan oleh guru BK untuk agar siswa dapat memahami dirinya sendiri. Yang kedua, memahami dunia kerja dan dapat mengambil keputusan karir. Dan yang ketiga, ada menjalani karir sesuai bakat dan minat. Jadi kita akan memahami apa itu bakat dan minat. Jadi bakat adalah anugerah yang telah Allah berikan dari sejak kita lahir. Sedangkan minat yaitu kecenderungan hati untuk menyukai sesuatu, baik itu pemilihan karir yang akan kita jalani nanti, apa memang kalian mau ke SMA ataupun ke SMK. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih terarah, kemampuan dapat dikembangkan sehingga fokus pada tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya yaitu bisa dikembangkan, potensi dapat dikembangkan dengan lebih maksimal. Jadi kalau kita udah tahu potensi atau dengan bakat kita, jadi kita bisa mengembangkannya lebih maksimal. Selanjutnya masa depan terencana. Jika diasah sejak dini, maka peluang lebih sukses dan berprestasi. Maka dengan masa depan kita terencana, kita harus mengasah sejak dari sekarang. Nah, jadi selanjutnya terdapat faktor yang mempengaruhi bakat dan minat. Jadi terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal ini yaitu dari dalam, dan faktor eksternal ini dari luar. Dan jadi poin dari faktor internal terdapat taraf intelijensi, bakat, minat, dan keadaan jasmani. Sedangkan yang terdapat di faktor eksternal, poinnya terdapat status ekonomi keluarga, prestasi akademik, tingkat pendidikan, dan lingkungan. Paham? Nah, mengapa perencanaan karir itu penting? Nah, jadi perencanaan karir ini penting karena untuk meraih karir yang gemilang dibutuhkan perencanaan yang matang. Jadi kalau kita ingin meraih karir yang gemilang, kita membutuhkan perencanaan yang matang untuk mencapai kesuksesan karir tersebut. Begitu. Jadi tadi kalian ada yang memilih melanjutkan karirnya ke SMA dan ke SMK. Jadi kita akan membahas karakteristik dari SMA terlebih dahulu. Terdapat materi dan teori lebih banyak daripada prakteknya. Nanti kalau kita melanjutkan karir ke SMA, kita lebih banyak mendapatkan teori dibandingkan dengan prakteknya. Oke, selanjutnya peluang kerja lebih kecil karena tidak diajarkan keterampilan khusus. Kalau di SMA ini kita cuman maksudnya lebih banyak materinya. Jadi untuk peluang kerjanya itu lebih kecil daripada SMK.
karena kita di sini tidak ada keterampilan khusus untuk atau skill yang khusus untuk mendapat peluang kerja. Kalau di SMK kan nanti kita banyak keterampilan di sana, dan pun di sana lebih banyak praktek, ya kan? Oke, sampai situ paham? Paham. Bukannya karakteristik di SMA itu bagi PS2 ada yang memberikan kemarin bu ada IPA itu belum ada yang Oh enggak, itu kan cuma persepsi orang. oh. Karena orang cuma ngelihatnya itu dari luar, nggak mendalami, nggak tahu yang memang aslinya itu gimana. Tapi bu masalahnya ada yang mau cek tapi iya bu kayak mana tuh bu? Kan nggak semua, cuma sebagian, beberapa persen aja yang kayak gitu. Kalau semua udah nggak bangun, nggak maju sekolahnya. Oke, yang selanjutnya karakteristik SMK. Seperti yang udah dijelaskan tadi, kalau di SMK maksudnya kalau di SMA kita lebih banyak mendapatkan teori, betul. Kalau di SMK kita lebih banyak praktiknya, dan peluang untuk kerja lebih besar karena sudah diajarkan keterampilan khusus seperti yang sudah kita bahas tadi. Kalau di SMA kita kurang untuk keterampilan khususnya, sedangkan di SMK kita lebih banyak diajarkan untuk keterampilan khusus untuk bisa mendapatkan peluang kerja, dan peluang kerjanya pun itu lebih besar daripada sekolah di SMA. Paham? Paham. Nah, jadi seperti paparan PPT yang sudah saya jelaskan tadi, saya harap anak-anak semua bisa menentukan karir untuk kedepannya. Nah, sekian saya tutup untuk hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa melakukan bimbingan kelompok lagi dengan penjelasan karir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.